Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Diki serta teman-teman semua. Perkenalkan, aku Syaumir Wijaya selaku moderator pada malam ini. Dan terima kasih Kak Diki sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada malam ini. Sebelum masuk kepada sesi wawancara, izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo Kak, nama aku Bambang Hadiwijoyo, biasa dipanggil Bam. Aku dari angkatan 22. Halo Bang, kenalin, gua Fajar Adina, biasa dipanggil Kolem, sama dari angkatan 22 juga. Oke, halo Bang. Nama aku Muhammad Julang Aviantara, bisa dipanggil Julang, dari angkatan 22 juga. Halo Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky dari angkatan sejarah 2022. Halo Bang, nama aku Jelita Lintang Langsari dari angkatan 22, biasa dipanggil Jelita. Halo Kak, perkenalkan nama saya Aini, biasa dipanggil Aini dari sejarah 22. Oke, sekian untuk sesi perkenalannya. Mungkin bisa kita lanjutkan kepada sesi wawancaranya. Kepada para penanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Somi atas kesempatannya. Aku izin bertanya ya Bang. Pertanyaannya itu... Iya, langsung aja. Oke. Ya, menurut Abang kepemimpinan itu apa sih? Dan tipe ideal seorang pemimpin yang Abang inginkan tuh atau yang Abang dambakan seperti apa ya Bang? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, baik. Oke, pertama mungkin berbicara tentang pemimpin seperti apa sih yang diinginkan dan pemimpin yang ideal itu seperti apa gitu kan. Menjadi seorang pemimpin yang memang ideal dan diinginkan itu ini bakal terjadi secara subjektif ya teman-teman. Ini berdasarkan pandangan dari saya gitu kan. Mungkin teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, itu sah-sah saja gitu kan. Tapi dari saya pribadi gitu, seorang pemimpinnya seperti apa sih yang dibutuhkan atau ideal gitu kan. Tentunya merujuk pada satu tipe negara kita yang memang dikatakan demokratis, maka kita membutuhkan sosok pemimpin yang memang berjiwa demokratis gitu kan. Kenapa gitu? Saya mengatakan kita harus demokratis. Pertama teman-teman, seorang pemimpin itu dia nggak bisa tuh yang namanya berjalan sendiri. Seorang pemimpin itu dia tidak bisa yang namanya bekerja sendiri, dan seorang pemimpin itu bukanlah dia yang Superman itu. Tapi seorang pemimpin adalah orang yang tetap membutuhkan orang lain, orang yang siap dipimpin, dan orang yang mampu menciptakan super team gitu. Nah, ini bakal terbentuk dengan cara apa ya tadi itu kan, kita dengan cara yang namanya demokrasi itu. Demokrasi ini bisa berbentuk apa sih? Kalau misalkan kita menjadi seorang ketua BEM gitu kan. Kalau misalkan kita analogikan sebagai BEM gitu, demokrasi ini bisa kita lakukan dengan cara setiap apa yang kita ingin canangkan di organisasi, tentunya itu akan ada yang namanya forum atau rapat, ya kan, rapat kerja perdana. Itu kita bisa jadikan tempat untuk kita sama-sama mencurahkan ide dan gagasan kita, dan seorang pemimpin harus bisa membentuk disitulah timnya gitu. Apa yang akan menjadi goalsnya ke depan, apa yang akan menjadi cita-citanya ke depan, dan apa yang ingin dicapai oleh organisasinya ke depan. Yang kedua gitu kan, seorang pemimpin itu secara demokratis harus mampu membuka yang namanya ruang diskusi teman-teman. Dia di ruang diskusi itu pemimpin tidak anti kritik, pemimpin tidak anti masukan, dan pemimpin sangat terbuka atas apa yang menjadi kritikan, masukan atau saran dari teman-teman yang berada di naungannya gitu. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa terbuka teman-teman, terbuka, dan dia mampu menerima semuanya gitu. Nah, itulah sebetulnya makna dari seorang pemimpin yang demokratis kalau menurut saya teman-teman. Tapi gitu kan, tapi seidealnya tipe demokratis gitu, tapi kita tetap juga yang namanya membutuhkan sikap otoriter teman-teman. Kenapa? Karena gini teman-teman, teman-teman bisa analogikan gitu kan. Ketika teman-teman membutuhkan satu keputusan yang cepat dalam penyelesaian sebuah masalah atau problem, teman-teman cuma bisa punya waktu 1 jam. Dalam 1 jam itu apakah teman-teman bisa berdiskusi dengan orang yang banyak? Apakah teman-teman bisa berdiskusi dengan memakan waktu yang singkat itu dalam 1 jam? Tentu tidak teman-teman. Disinilah fungsi otoriter pemimpin itu. Dia harus bisa memutuskan secara cepat solusi apa yang menjadi sebuah masalah itu dalam waktu yang cepat. Nah, terkadang saya pun mengatakan itu pemimpin itu harus memiliki berbagai jenis gitu kan, sifat kepemimpinannya gitu. Kenapa?
karena perpaduan dari setiap jenis itu akan menghasilkan sebuah bumbu-bumbu yang memang bisa menciptakan pemimpin yang ideal gitu. Kita memang sejatinya harus demokratis, tapi di satu sisi kita pun harus memiliki sikap kepemimpinan yang lain, baik dari otoriter ataupun sifat pemimpin yang karismatik dan sebagainya. Itu perlu teman-teman. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan nomor 2. Kepada penanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Somi. Kak, aku mau nanya nih, kan tadi kakak sempat nyebut beberapa jenis tipe kepemimpinan kan yang kayak otoriter, demokratis, dan saya tahu juga ada satu yang namanya laissez-faire. Nah, menurut kakak tipe kepemimpinan yang seperti apa sih? Dan tipe kepemimpinan apa yang cocok untuk prodi kakak saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Nuraini atas pertanyaannya. Bisa dikatakan itu kan saya tipe kepemimpinan seperti apa? Tentu tipe kepemimpinan yang dasar yang ada dalam diri saya adalah tipe kepemimpinan demokratis, teman-teman. Kenapa? Karena saya adalah orang yang suka berdiskusi, saya adalah orang yang suka meminta masukan, saran, dan kritikan dari orang lain, dan saya adalah orang yang haus akan yang namanya hujatan lah kasarnya, teman-teman. Kalau misalkan ada satu program kerja, saya kritik dong, biar bisa kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Dan saya pun sering membuka yang namanya forum-forum diskusi gitu, entah itu sama teman-teman anak-anak 22 bahkan ataupun 21 ataupun 20 gitu. Saya sering membuka ranah diskusi itu, teman-teman. Karena ya tadi itu kan, saya itu orang yang tidak bisa berjalan sendiri, dan saya itu tidak bisa hanya memerintah ataupun hanya menunjuk saja gitu. Tapi saya lebih suka untuk bisa berperan dan membersamai teman-teman yang lainnya gitu. Kenapa itu saya lakukan? Karena teman-teman, sosiologi, saya langsung nyakut ya, sosiologi ini kan bukan salah satu prodi yang berkaitan dengan benda dan sebagainya, tapi sosiologi ini kan sebuah prodi yang memang berkaitan langsung dengan manusia gitu. Artinya, dalam segi sosiologi itu sendiri gitu kan, di sosiologi ini sangat mengindahkan yang namanya ruang diskusi, teman-teman. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin yang otoriter, maka kita tidak sesuai kita dengan kultur sosiologi yang memang senang dengan namanya diskusi gitu, senang dengan namanya ada sebuah sharing, senang dengan adanya sebuah forum gitu kan. Itu yang sangat mencerminkan itu, merepresentasikan bahwa sosiologi ini sangat cocok dengan tipe kepemimpinan demokratis, teman-teman. Bahkan itu kan di sosiologi sendiri ada yang namanya diskusi Kamis sore, teman-teman, dan itu dilaksanakan setiap hari Kamis sore di bawah pohon rindang gitu kan, di DPR yang memang ada di depan Apres itu, teman-teman. Nah, dari segala bentuk diskusi, forum dan sebagainya yang ada di sosiologi, tentunya yang paling cocok itu memang tipe kepemimpinan demokratis, teman-teman. Di sini seorang pemimpin bakal terbuka sekali, teman-teman, dengan yang namanya kritikan, saran, masukan, bahkan tidak hanya pada anggota BEM-nya aja gitu, tapi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya, baik itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu, ataupun mahasiswa yang memang lebih mementingkan dia part time kerja dan sebagainya gitu. Kita bisa meminta masukan ke situ gitu. Jadi seorang pemimpin yang demokratis itu bisa gitu. Kenapa? Pertama, teman-teman, organisasi itu tidak melulu berkaitan dengan siapa yang menjabat dan siapa yang ada di dalamnya. Tapi organisasi itu harus berkaitan dengan apa yang ada di sekitarnya, teman-teman. Di sosiologi bukan hanya BEM-nya saja, tapi ada mahasiswa lain yang memang bisa gitu kan diambil aspirasinya, sarannya, ataupun kita dalam menciptakan sebuah program kerja harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, teman-teman, organisasi itu bukan cuma bagaimana kita melaksanakan program kerja, tapi bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di lembaga kita gitu, terkait dengan akademiknya ataupun non-akademiknya. Yang ketiga, teman-teman, organisasi itu bukan tempat orang yang memang sudah pintar, tetapi orang-orang yang memang belajar gitu kan. Biasanya orang-orang yang mau belajar, dia itu memiliki sifat demokratis, teman-teman. Dia itu senantiasa berdiskusi, dia itu senantiasa berdialog gitu kan. Itulah yang sangat penting bagi saya gitu kan, menjadi seorang pemimpin gitu. Itulah yang harus mendasari seorang pemimpin gitu. Berjiwa demokratis dan berpikir dengan cara kritis, teman-teman. Yang selanjutnya gitu kan, demokratis ini memang sangat sesuai dengan prodi saya gitu. Dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, sosiologi ini berkaitan dengan yang namanya interaksi dan kontak sosial. Sosiologi berkaitan dengan manusia.
dan sosiologi itu berkaitan dengan pola kehidupan, tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau misalkan kita bertindak tidak demokratis, bagaimana kita bisa mewujudkan makna sosiologi itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia. Jika kita bertindak secara otoriter, maka kita melanggar yang namanya memanusiakan manusia. Jadi pemimpin yang sesuai, yang ada dalam diri saya adalah demokratis dan memang sesuai dengan kultur sosiologi itu sendiri. Gitu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sangat menjawab sekali untuk pertanyaannya. Oke, bisa dilanjutkan oleh pertanyaan ketiga. Kepada penanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Saumi. Bang, saya izin bertanya, dalam sebuah organisasi, kan ada anggota yang aktif dan pasif. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Abang dalam menangani anggota yang pasif ini? Sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kan organisasi itu kan bakal menemukan yang namanya sebuah titik jenuh gitu. Setiap orang yang ada di organisasi itu pasti akan mendapatkan yang namanya titik malas gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan anggota itu pasif gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin, teman-teman? Yang pertama, berjalannya organisasi itu jangan sampai statis gitu. Artinya tidak dinamis. Dia hanya berkaca pada tahun lalu melaksanakan program yang sama tanpa adanya inovasi, artinya statis. Itu yang akan menyebabkan anggota-anggota kita merasa apa sih masuk BEM gitu kan, percuma banget lah, cuma ngelaksanain program turunan dari angkatan atas gitu kan, kayak babu doang gitu. Yang kedua, teman-teman, jadikan BEM ini sebagai tempat untuk kita mengasaskan kekeluargaan gitu. Biasanya kan organisasi-organisasi itu kan berkaitan dengan budak proker ya teman-teman, kerja tipes, kerja sakit gitu kan. Nah, itu harus kita ubah gitu. Tapi itu harus kita ubah gitu agar anggota kita tidak merasa pasif dan bosan gitu kan, tidak merasa kelelahan, merasa malas. Itu harus kita ubah gitu. Organisasi itu harus bisa membuat yang namanya asas kekeluargaan gitu. Kenapa? Tadi teman-teman, agar tidak malas, agar tidak pasif, kita tuh harus menghargai mereka. Kita tuh harus bisa merangkul mereka. Merangkul seperti keluarga kita. Jangan sampai kita hanya menyuruh mereka bekerja tapi kita tidak memperhatikan kondisi mereka gitu. Yang ketiga, buka ruang diskusi gitu kan dengan si anggota yang pasif itu. Bisa aja dia pasif karena dia merasa tidak diajak. Bisa aja dia pasif karena merasa suaranya tidak didengar. Bisa aja dia pasif karena tidak memiliki kedekatan dengan anggota yang lain, dan bisa saja dia pasif karena tingkah laku ketuanya yang memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Buka ruang diskusi itu teman-teman. Ngobrol dua arah bersama dia, empat mata, kita selesaikan gitu kan. Apa sih yang menjadi kendala kamu bisa jadi pasif gitu kan. Kita bakal menemukan tuh jawaban-jawaban dari si anggota itu teman-teman. Ketika kita sudah menemukan jawaban itu, maka seorang pemimpin harus merefleksikan itu sebagai sebuah evaluasi buat dirinya gitu. Kenapa sih dia bisa pasif gitu kan. Ketika udah dapat jawaban, oh ternyata gara-gara gue, misalkan gara-gara si pemimpin itu yang nggak merangkul gitu. Oh berarti gara-gara gue nih, ini harus bisa gue perbaiki sifat ini gitu kan. Yang selanjutnya gitu teman-teman, ketika ada anggota yang pasif, cobalah teman-teman untuk melaksanakan komunikasi yang intens itu dengan setiap anggota teman-teman gitu. Kenapa harus intens? Karena teman-teman, biasanya orang yang pasif itu ya tadi yang seperti saya katakan, dia tuh nggak merasa diajak, dia tuh nggak merasa dirangkul, dan dia tuh nggak merasa dekat gitu dengan kita sebagai pemimpin itu. Nah, kita harus bisa merangkul semuanya gitu kan. Dengan cara apa? Ya tadi komunikasi gitu. Komunikasinya harus intensif gitu kan. Bukan cuman kayak misalkan gue saya nih, saya seorang ketua BEM, misalkan Saumi sekretaris saya gitu kan. Tiba-tiba saya cuma ini doang nih. Ngechat dia tuh cuman misalkan, Saumi tolong bikinin proposal dong. Udah beres belum proposalnya? Terus berulang gitu kan. Kalau enggak misalkan Saumi bikinin surat, Saumi bikin ini. Otomatis kayak anjir, apaan sih gitu kan, lo jadi ketua cuma nyuruh-nyuruh gue doang gitu kan, ini bukan organisasi, apaan sih gitu kan. Akhirnya dia bakal jadi pasif dong, karena malas, karena merasa tertekan, karena merasa bahwa gue tuh cuma jadi budak proker doang gitu kan, gue cuma disuruh-suruh doang gitu. Tapi alangkah baiknya kita komunikasinya dengan intensif, kayak misalkan ngadain kumpul bareng gitu kan, ngechat dia bukan cuma buat butuh doang, tapi kayak nanyain kabar, nanyain kondisi, apa yang jadi masalah dia, apa yang jadi kendala, bagaimana kehidupan di kampusnya gitu kan. Kita sharing sama dia itu dua arah gitu kan. Itu bakal lebih ngena gitu kan. Jadi seorang pemimpin tuh bakal benar-benar merefleksikan dia bahwa oh dia pemimpin, dia memiliki contoh, dia memiliki teladan gitu. Dia merangkul saya, dia memberikan contoh pada saya gitu. Jadi
nggak melulu harus tentang program kerja gitu kan dalam komunikasinya. Nah itu beberapa cara yang memang sering kali saya lakukan gitu kan ketika saya menjabat gitu kan. Dari sejak saya dari ketua OSIS itu kan sampai sekarang jadi ketua BEM itu sering kali saya lakukan gitu. Walaupun jarak saya itu jauh teman-teman. Saya kan di Jawa Barat nih di Subang. Bagaimana saya harus bisa merangkul anggota saya gitu kan? Sedangkan saya jauh di Jawa Barat. Ya, akhirnya saya sering kali komunikasi bukan cuma di grup gitu kan PC nanyain gimana nih kondisi sekarang, lo gimana nih, lagi ngapain nih, lagi ada apa, misalkan gue mau nanya dong gini-gini nih, kehidupan lo gimana, lagi ada masalah gak, bisa aja kalau misalkan ada apa-apa chat gue aja ya, kalau misalkan ada kendala chat gue aja ya gitu. Jadi gue lebih kayak SKSD gitu loh jadi pemimpin, karena kalau untuk ngopi bareng rasanya agak susah gitu kan karena saya jaraknya jauh gitu. Dengan cara itu pun bisa efektif gitu teman-teman, walaupun memang tidak seefektif ketika kita bertemu secara tatap muka gitu. Itu bisa dilakukan kan di tengah masa transisi yang memang seperti ini, gitu kan, di tengah kuliah kita yang belum jelas dan belum pasti gitu kan, di tengah kampus kita yang masih serampangan gitu kan dalam membuat sebuah kebijakan dalam perkuliahan gitu kan. Ya memang menurut saya sedikit banyaknya masih perlu perbaikan gitu, bukan sedikit sih tapi banyak untuk perbaikan gitu. Ini pun berpengaruh gitu kan pada bagaimana si mahasiswa itu mempunyai semangat untuk melaksanakan perkuliahan gitu. Lo bisa lihat deh, selama misalkan kita kuliah daring, itu semangat untuk kita berdiskusi itu kurang teman-teman, semangat untuk kita berorganisasi itu kurang teman-teman, dan kedekatan itu berkurang gitu. Kayak lo kuliah duduk depan Zoom, lo nggak kenal siapa teman-teman lo, tiba-tiba kayak gue nih, kayak saya nih masuk semester 5 ada luringnya. Oh ya kaget gitu kan kalau misalkan kita nggak pernah nongki bareng ataupun ngobrol bareng ataupun Zoom bareng gitu kan. Itu teman-teman, itu salah satu rentetan-rentetan yang bisa menyebabkan pasif dan bagaimana cara menanganinya. Jadi lu jangan pusing deh ketika lu jadi seorang pemimpin kalau misalnya ada anggota yang pasif, lu jangan serampangan juga itu. Tiba-tiba lu pecah tidak hormat, misalkan lu keluarkan dari BEM, lu nggak bisa gitu juga gitu. Tapi lu harus cari tahu dulu kenapa dia bisa pasif, apa yang melatar belakanginya, dan bagaimana cara supaya dia kembali semangat lagi untuk berkomitmen lagi, untuk kembali aktif, dan untuk kembali bisa berkontribusi di BEM itu. Jadi lo jangan serampangan juga gitu sih teman-teman. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung ditanyakan. Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup, Kak. Kira-kira Kakak sebagai pemimpin itu ada tips and triknya nggak sih? Dan juga bagaimana Kakak sebagai pemimpin, kan namanya ketua BEM ya, pasti harus memanajemen banyak hal. Itu gimana sih cara Kakak memanajemennya? Ada tips dan triknya nggak kira-kira? Oke, siap. Ini lebih ke manajemen waktu juga sih ya teman-teman. Ya, betul. Ini cukup template ya teman-teman. Mungkin dari sekian banyak manusia yang menjawab ini mungkin sering kali mengatakan yang namanya skala prioritas ya teman-teman. Pertama gitu, ketika lo jadi seorang pemimpin, lo juga harus bisa hidup sebagai manusia yang memang menjalankan aktivitasnya sehari-hari gitu kan. Lo pasti sibuk banget dah kalau misalkan lo jadi ketua BEM itu kan, kayak sana sini warawiri kayak ya Allah gitu, jam istirahat tuh nggak ada gitu kan. Nah, gimana sih cara manage-nya teman-teman? Kalau dari gue template sih teman-teman, kembali lagi ke diri teman-teman gitu. Apakah teman-teman mampu untuk menentukan skala prioritas dalam hidup teman-teman, dan apakah teman-teman mampu untuk merefleksikan bahwa saya itu harus melaksanakan hal yang paling penting dulu sampai ke hal yang kurang penting gitu. Dan apakah teman-teman rela untuk meluangkan waktu main teman-teman untuk menjalani kesibukan, dan apakah teman-teman rela untuk sedikit banyaknya waktu dengan keluarga itu kurang gitu teman-teman. Karena pada sejatinya pemimpin artinya menderita teman-teman. Lo harus bisa memanfaatkan waktu luang lo itu untuk aktivitas yang produktif teman-teman. Ini yang saya sebutkan sebagai skala prioritas saya gitu. Pertama, saya menjadi seorang ketua BEM, saya menjadi seorang dewan pembimbing di OSIS Kabupaten Subang, dan saya pun memiliki yang namanya gerakan sejangkal kebaikan dan rumah mengajar. Dan saya pun mahasiswa gitu teman-teman, dan saya pun anak dari kedua orang tua. Dari 5 kesibukan ini saya bisa membuat yang namanya skala prioritas hidup saya dong tentunya. Yang pertama teman-teman, percaya ataupun tidak, waktu yang tadinya kita buat main ini bisa dibuat untuk kita memanage kegiatan-kegiatan kita. Misalkan
hari Senin itu kita ada yang namanya kuliah gitu kan sampai jam 3 sore. Tapi kita juga harus melaksanakan rapat. Ya udah kuliah lu harus langsung rapat itu setengah 4 langsung rapat karena malamnya ada rapat di organisasi yang lain gitu. Jadi artinya lu bener-bener memadatkan kehidupan lu tuh dengan kegiatan-kegiatan yang produktif itu. Nggak ada satu jengkal pun untuk kita membuat waktu itu sebagai waktu luang untuk bermain gitu. Yang kedua, teman-teman, lu benar-benar harus bisa menentukan itu kan penting atau nggak penting gitu kegiatan itu. Kayak misalkan lu udah sibuk nih jadi founder di organisasi, misalkan gue di rumah mengajar, tapi gue mau masuk BEM. Nah, lu harus bisa mikir penting gak penting. Masuk BEM itu penting gak sih buat diri gue gitu kan? Apa sih yang bisa diambil dari BEM itu gitu? Apa sih yang bisa diambil dari badan eksekutif mahasiswa itu gitu loh? Apa yang bisa diambil ketika gue jadi ketua BEM? Kalau misalkan lo cuman kayak sama aja jadi founder, ya udah gitu. Buat apa gitu kan? Jadi ya udah, lo mending cut itu, lo buat jalani rumah mengajar lu karena lu foundernya gitu. Nah, sudah penting gak penting, lo juga harus mikir juga, gue mampu gak sih gitu kan, jadi seorang pemimpin gitu. Gue siap gak sih jadi seorang pemimpin? Bullshit gitu kan, bohong sekali. Misalkan orang-orang tuh bilang, pemimpin gak capek coy, pemimpin cuma bisa cuma nunjuk-nunjuk doang beres. Pemimpin tuh nggak perlu yang pintar kan, pemimpin tuh nggak perlu yang punya otak gitu kan, dia yang penting punya kemauan itu menurut saya tidak 100% benar teman-teman. Karena kalau lu nggak punya kemampuan dan lu nggak siap, gimana lu bisa mimpin gitu kan. Nah, artinya sebelum lu ngambil jadi seorang pemimpin itu, lu harus bisa mikir itu dulu. Siap gak siap, penting gak penting, mampu gak mampu. Jadi lu mikirin dulu dari mulai skala prioritas lu, kehidupan lu, kemampuan lu, sampai ke hal yang paling kecil itu ya tadi, lu harus bisa mikir penting gak penting, bagus gak bagus, jelek gak jelek gitu kan, tentang semuanya itu. Jadi lu benar-benar harus mikirin semuanya dari awal. Setelah itu lu bisa menentukan skala prioritas dalam hidup lu. Setelah lu tahu skala prioritas dalam hidup lu, lu bakal bisa manage waktu lu itu dengan baik. Walaupun dalam perjalanannya itu sulit teman-teman. Kadang ya berbanding terbalik, tapi kalau lu udah tahu gitu kan skala prioritas dalam hidup lu, setidaknya lu itu bisa melaksanakan itu sedikit banyaknya gitu teman-teman. Izinkan saya untuk menyimpulkan atas jawaban dari kakak itu ya sebelumnya. Jadi menurut pandangan KDP itu pemimpin itu harus demokratis karena sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa bergerak sendiri gitu. Kita perlu anggota kita untuk mensupport kegiatan kita gitu dalam keanggotaan. Tapi terkadang kita sebagai pemimpin juga butuh yang namanya otoriter karena mungkin dalam situasi tertentu yang terlalu mepet kita nggak bisa nih untuk demokrasi terlebih dahulu karena kan mungkin skala anggotanya banyak atau ada hal-hal lain. Jadi terkadang sifat-sifat itu juga diperlukan dalam keorganisasian gitu. Lalu selanjutnya ada untuk kakak sendiri, menurut kakak itu yang terbaik di organisasi kakak itu sendiri itu tipe kepemimpinan demokratis ya? Karena sesuai dengan prodinya yaitu sosiologi, jadi segala sesuatu itu berinteraksi dengan manusia dan kegiatan manusia dan juga lain-lain ya. Jadi kurang lebih sebuah organisasi itu kita harus saling merangkul gitu sama manusia, saling mendengarkan aspirasi dan juga lain-lain ya. Lalu ada untuk anggota-anggota kita nih yang pasif atau kurang aktif, kita mungkin bisa membuka forum gitu ya untuk para anggotanya. Jadi kita nanya nih kira-kira kenapa atau alasan apa yang bikin mereka yang menjadi pasif atau kurang aktif ini. Mungkin karena beban tugas yang terlalu berat atau mungkin karena tipikal orangnya yang tidak menonjol atau mungkin ada hal-hal lain gitu. Jadi kita juga bisa bareng-bareng nih nyesain masalahnya gimana. Jadi di keanggotaan itu nggak ada yang namanya pasif gitu. Semua itu harus aktif dan semua harus saling tolong-menolong ya. Lalu yang terakhir untuk manajemen waktu. Jadi kesimpulan dari Kadiki itu kita harus membuat namanya skala prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan di mana yang penting dan mana yang nggak penting. Seperti halnya kayak kita kan manusia biasa, mahasiswa dan juga anggota dari suatu keanggotaan. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu nih. Kira-kira mana yang
sifatnya itu untuk umum, mana yang sifatnya untuk sendiri gitu. Kita juga bisa manajemen, misalnya kita ada kegiatan organisasi, terus mungkin ada teman juga yang ngajakin untuk kegiatan lain, kita juga harus bisa menolak gitu, mana yang lebih penting. Sekiranya ajakan teman itu tidak atau kurang penting dari keanggotaan itu sendiri, kita mungkin bisa nolak gitu, agar kita nggak keteteran juga gitu loh. Mungkin itu aja sih yang bisa saya simpulin ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih Polem atas kesimpulannya. Maka kami cukupkan untuk sesi wawancara kami kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Diki telah meluangkan waktunya di malam hari seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.